Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam buat teman-teman. Eh, Semoga kalian sehat selalu dan sukses. Oke, kali ini saya akan berbagi atau sharing perihal biaya akuntansi atau akuntansi perihal biaya-biaya yang dikeluarkan. Saat ini saya membawakan tema perihal menghitung biaya-biaya production atau produksi. Oke, kita lanjut saja teman-teman semuanya. Ini saya akan membawakan sebuah kasus di PT Oji Indonesia. Sebenarnya ini adalah nama PT untuk samaran ya. Namun untuk nama aslinya saya tidak sebutkan karena khawatir nanti akan terjadi konflik, makanya saya samarkan. Oke, untuk nama saya sendiri sudah tercantum di layar ya teman-teman. Oke, pertama ada di biaya bahan baku. Jadi untuk menghitung biaya-biaya produksi itu kita harus tahu dulu poinnya apa aja sih. Dan di sini pertama kita ada biaya bahan baku. Apa sih biaya bahan baku? Yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan utama dalam proses produksi. Jadi untuk produksi itu kita membutuhkan bahan baku. Misalkan kasur gitu ya, kasur itu kan membutuhkan busa. Busa itu mempunyai bahan baku. Nah, itu apa bahan bakunya? Nah, ini saya membawakan perihal jarum suntik. Jarum suntik ini bahan bakunya itu kita dari plastik ya. Jadi bahan baku itu adalah eh, bahan intinya teman-teman. Oke, jadi biaya bahan baku itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembelian dan bahan utama dalam proses produksi. Oke, selanjutnya ada biaya overhead pabrik ya. Biaya overhead pabrik ini atau bisa disebut juga BOP, yaitu biaya yang dikeluarkan selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung itu nanti akan kita bahas pengertiannya. Berikutnya kita ada harga pokok produksi. Harga pokok produksi itu adalah biaya yang digunakan selama proses produksi, di mana biaya-biaya tersebut terdiri dari biaya bahan baku langsung atau biaya tenaga kerja langsung dan BOP atau biaya overhead pabrik ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini dia ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu apa sih? Yaitu jumlah pengeluaran dan beban secara langsung atau tidak langsung yang dikeluarkan untuk memproduksi barang, dan di mana harga pokok penjualan ini itu siap dijual ya ke konsumen. Jadi semua produk jadi hasil produksi ditambah stok produk jadi itu adalah harga pokok penjualan dikali per piecesnya lah. Misalkan laptop misalkan stoknya ada 10, terus hasil produksinya kita ada 100, total 110. Let's say satu unitnya itu 1 juta gitu ya. Berarti harga pokok penjualan itu 110 juta teman-teman. Seperti itu gambaran contoh simpelnya. Oke, berikutnya yang terakhir adalah menentukan biaya tenaga kerja langsung per unit atau per piecesnya ya teman-teman. Bisa juga kadang beberapa pabrik itu menentukan biayanya itu bukan per unit, ada juga yang per packing atau per dus itu ada juga. Cuman kita bahas ini lebih detail yaitu per unit ya. Apa sih biaya tenaga kerja langsung per unit ini? Gimana cara menentukannya? Pengertiannya dahulu ya teman-teman. Jadi ini adalah perhitungan atau sebuah kalkulasi dalam menentukan biaya atau cost atau harga per unit selama proses produksi. Harga ini berbeda ya teman-teman dengan harga jual per unit. Hal ini juga bisa disebut sebagian besar sih di istilah pabrik itu disebut COGM ya, atau Cost of Goods Manufactured. Oke, selanjutnya kita ke soal ya untuk membedah dari proses kelima ini. Yaitu soalnya saya coba berikan contoh di sini. PT Oji Indonesia bergerak di bidang pembuatan alat kesehatan atau medical device seperti jarum suntik, yaitu jarum suntik itu disebutnya syringe ya teman-teman.
Pada bulan Juli 2023, perusahaan memproduksi sekitar 11 juta alat jarum suntik dan yang sudah selesai menjadi produk jadi atau finish product sebanyak 7,6 juta something ya teman-teman. Dengan harga per produk penjualan satu pieces adalah Rp650 ya per pieces. Berikut adalah rincian biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan teman-teman. Oke, yaitu detailnya seperti ini ya teman-teman. Ada pembelian bahan baku, ada bahan penolong, ongkos pembelian, diskon pembelian, sistem material pembelian, pembelian material, gaji karyawan, bagian produksi, gaji karyawan, tenaga kerja yang tidak langsung. Maksudnya di sini adalah tenaga karyawan itu adalah seperti supervisor, manager, atau staff-staff, atau security itu adalah tenaga kerja yang disebut tidak langsung ya. Kalau yang tenaga kerja langsung itu yang bersentuhan dengan produk ya, biasanya disebut dengan operator produksi aja sih teman-teman, dan leader produksinya. Nah, terus selanjutnya kita ada biaya listrik, perlengkapan pabrik, biaya asuransi, penyusutan mesin, dan penyusutan gedung. Nah, di sini pun saya tambahkan ada informasi di bulan Juli 2023 kita memiliki data persediaan. Yang pertama ada bahan baku, yaitu kita mempunyai awalan persediaan stoknya itu ada sekitar, ini dalam rupiah ya teman-teman ya, bukan dalam unit. Di sini ada sekitar 695 juta. Dan di sini ada stok persediaan akhirnya di akhir Julinya itu ada 446 juta, dan ada semi finish product itu barang hampir jadi, maksudnya ya teman-teman, balok atau semi finish product itu. Di sini terlihat sendiri ada 826 juta, dan stok akhir kita ada dalam rupiahnya itu 1,3 M. Dan barang jadinya pun kita memiliki stok di awalnya itu ada 3 M, dan stok akhirnya kita memiliki 6,5 M gitu. Oke, mari kita lanjutkan, dan inilah soal yang diminta atau yang akan kita bahas ya. Ada 6. Pertama itu hitunglah biaya bahan baku, hitunglah biaya overhead pabrik, hitunglah biaya production, hitunglah harga pokok produksi, harga pokok penjualan akhir, dan hitung biaya tenaga kerja per unit dari hasil produksi tersebut. Oke, teman-teman, kita langsung ya ke kasusnya. Ini saya akan berikan contoh di kasus kali ini, biar enak ya teman-teman ya. Saya akan bagi dua ya teman-teman ya dengan soalnya ya. Oke, seperti ini. Sorry. Nah, oke, kelihatan ya. Oke, ini adalah jawabannya ya. Kita pindahkan dari pembelian bahan baku ini. Sebentar ya, saya rapihkan. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Saya kecilkan dulu. Oke, pertama kita kelompokkan dulu ya. Dari biaya bahan baku, biaya produksi dan BOP, harga pokok produksi dan harga penjualannya ini saya grouping dahulu biar mempermudah langsung. Oke, kita lanjutkan, saya langsung aja ya. Ini saya warna putihkan dulu biar langsung. Oke, persediaan bahan baku kita masukkan dulu ke sini ya, ada 695 juta. Ini adalah stok awalnya yang di sini ya teman-teman, 695 juta. Dan kita masukkan juga pembelian bahan baku selama di bulan Juli ini, yang ini ya teman-teman. Oke. Terus kita lanjut ke pembelian material. Ini pembelian materialnya kita ada 1,8 M ya. Di sini yang ini nih pembelian materialnya. Terus biaya angkutnya kita ada di 46 juta. Yang ini ya teman-teman, 46 juta, dan kita totalkan dulu. Totalkan semuanya di angka 2,3 M. Terus kita masukkan juga return pembelian bahan baku. Return pembelian bahan baku ini adalah ketika barang datang ke sebuah pabrik, ternyata dari pabrik di reject atau ditolak karena suatu quality yang jelek, itu kita return dan mengurangilah biaya pembelian bahan baku. Makanya kita masukkan ke sini ya, ada di 1 juta, dan kita mendapatkan diskon juga 1,5 juta. Maka kita totalkan ya teman-teman, totalkan semua pembelian bahan baku, terus kita tambah, kita kurangi kita kurangi dengan diskon, dan kita kurangi dengan
return ya, karena kan ini mengurangin ya gitu. Oke, selanjutnya kita masukkan juga ya kelompok bentuk biaya produksi dan BOP. Oke, untuk yang ini kita kelompokkan lagi. Jumlah stok bahan baku bersihnya kita ada 3M lah ya. 3M ini kita totalnya dari sini ya teman-teman. Jadi semua bahan baku bersihnya kita total persediaan awal ditambah dengan pembelian, yaitu sebanyak 3M. Dan persediaan bahan baku akhir kita masukkan, ini kita memiliki 2,7M ya, yang bahan baku akhirnya. Ini dari mana sih 2M ini tuh persediaan bahan baku akhir ini? Kita masukkan 2M, itu nanti kita jelaskan ya di akhir. Terus lanjut kita ke pemakaian bahan baku. Pemakaian bahan baku ini jumlah stok bahan baku bersih yang di bulan Juli dikurangin bahan baku akhir atau di akhir Juli ya, itu sebanyak pemakaiannya ada 1M, dan biaya tenaga kerja langsungnya kita 1,6. 1,6 itu dari mana? Nah, 1,6 ini adalah biaya tenaga kerja langsungnya itu 278. 278 ini adalah total manpower ya, total orang atau operator, itu dikali 6 juta. 6 juta ini let's say adalah besarannya gaji mereka per bulan ya. Ini biaya tenaga kerja langsung mereka tanpa lembur gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke biaya overhead pabrik atau BOP. Itu kita ada bahan penolong atau consumable ya, bisa disebut juga consumable. Nah, di sini kita masukkan yang 107 juta ini, kita masukkan ke sini. Lalu upah staf sampai senior presiden itu ada 605 juta ya teman-teman ya, kita masukkan ke sini. Nah, di sini 665 ya, sorry, 665 saya rubah dulu ya. Oke, terus gaji security-nya di sini kita ada 60 juta, di sini belum dimasukin. Maaf teman-teman, belum saya masukin karena ternyata saya kasih contohnya ini belum clear. Tapi tidak masalah karena in the end akan sama. Ini di sini belum lengkap di PowerPoint-nya, namun yang di sini yang lebih lengkap ya. Biaya asuransi kita masukkan 6,5 yang ini ya teman-teman. Lalu kita ada biaya penyusutan mesin 130 pemeliharaan, sorry ya, pemeliharaan mesinnya di 130 juta. Di sini saya belum masukkan juga. Terus kita ada biaya perlengkapan pabrik, itu kita ada 50 juta. Terus biaya listriknya kita ada 298 juta, yang ini ya teman-teman. Terus biaya penyusutan pabriknya 7 juta. Terus biaya penyusutan gedungnya kita ada 125 juta ya. Saya tandain dulu yang tadi yang perihal pemeliharaan dan security ya, buat pembeda bahwa ini saya tambahkan di akhir ternyata teman-teman ya, gitu. Jadi biar teman-teman gak bingung ini dari mana angkanya ya, ini saya masukkan terakhir dan belum direvisi di sininya. Oke, mari kita totalkan ya. Kita totalkan semua BOP-nya atau biaya overhead pabriknya itu di angka 1,4M, dan jumlah biaya produksinya kita totalkan juga. Pemakaian bahan bakunya 1, sekian M, terus biaya tenaga kerja langsungnya 1,6M, ditambah BOP-nya 1,4. Jadi total biaya produksi itu adalah 4,1M ya teman-teman. Oke, sampai sini semoga teman-teman dapat memahami. Kita lanjut ya ke harga pokok produksi. Nah, ini yang pentingnya untuk menentukan akhir dari harga pokok produksi itu. Oke, kita harus memasukkan dulu ya teman-teman persediaan barang setengah jadinya kita masukkan dulu sebanyak 826 juta. Terus kita juga barang setengah jadinya juga kita harus masukkan dulu 1,3M. Terus kita masukkan juga totalnya ya. Jadi ini kita totalkan. Totalnya ini dari mana? Angka 3,5M-nya yaitu dari
jumlah biaya produksi ditambah barang setengah jadi ditambah dikurangin barang setengah jadi di akhir. Jadi barang setengah jadi di akhir ini adalah barang setengah jadi yang belum lengkap atau belum jadi finish product atau belum jadi barang yang siap dijual ya 1,3 M ini. Jadi kita tambahin 4 M ditambah 826 juta dikurangin barang setengah jadi 1,3 M, dimana 1,3 M ini nantinya adalah menjadi stok barang setengah jadi di bulan Agustus, teman-teman. Jadi yang di sini kan stok awal di bulan Juli 826. Nanti kalau kita hitung di bulan Agustus, maka yang 826 ini diganti menjadi 1,3 M gitu, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya ke persediaan barang jadi awalnya. Kita masukin. Di sini kita ada 3 M ya. Barang jadinya yang di sini kita pindahin ke sini. Ini barang jadinya. Maka didapatilah harga pokok produksi itu 3,5 M. 3,5 M ini adalah dari harga pokok produksi dikurangi persediaan barang jadi. Itu ya, teman-teman ya. Nah, cuman di sini kan kita tidak ada ya. Ini 3,5 M ini, makanya harga pokok produksi akhir, teman-teman. Nah, barulah kita akan mendapatkan persediaan barang jadi yang siap dijual atau bisa disebut harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan ini adalah total barang jadi ditambah harga pokok produksi atau hasil total produksi yang sudah diproduksi selama di bulan Juli ditambah stok barang jadi di awal Juli, teman-teman ya. Jadi totalnya ada 6,5 M gitu. Jadi harga pokok produksi atau output produksi di bulan Juli ditambah barang jadi di awal Juli, teman-teman, itu adalah harga pokok penjualannya yang siap dijual. Oke, ini adalah kelima ya. Ini saya gabung biaya produksi dan BOP-nya, ini ada kelima untuk jawaban dari soal ini ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5 ini udah terjawab di sini. Kita lanjut ke nomor 6 ya, teman-teman. Nomor 6, hitunglah biaya tenaga kerja per unit dari hasil produksi. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah hitungan biayanya ya, teman-teman. Nah, ini berbeda dengan jawaban yang di sini ya. Ini tidak ada sangkut pautnya dari angka-angka yang di sini karena kan kita menentukan harga per unitnya. Jadi kita pakai contoh yang di sini. Oke, di sini saya bagi ya, di produksi pembuatan jarum suntik ini sendiri kita ada beberapa tahapan ya, teman-teman ya. Ada 7 tahapan, yaitu pertama ada proses injection, needle, printing, assembly, blister, packing, dan steril. Injection sendiri ini pembuatan syringe-nya, teman-teman, bahan syringe-nya, yaitu tabungnya ya. Needle ini adalah jarum suntiknya yang sudah dirakit ya, teman-teman. Jarum yang dirakit seperti ini ya, teman-teman. Needle itu saya contohkan sebentar ya, teman-teman. Needle, nah ini adalah needle ya, teman-teman. Nah, needle itu yang seperti ini ya. Ini yang bagian kuningnya ya, teman-teman ya. Nah, ini nih. Ini adalah needle. Oke. Lanjut ke printing. Printing ini adalah barrel ya, teman-teman. Hasil injeksi, tabung, terus di printing. Nah, ini beda sendiri prosesnya, mesinnya pun berbeda. Lalu lanjut ke assembly. Jadi dari hasil injeksi itu dan needle dan printing itu dirakit semuanya di proses ini, teman-teman. Setelah dirakit nanti menjadilah bentukannya seperti ini. Bentukan seperti ini disebutnya adalah hasil assembly. Oke, hasil assembly itu ya inilah proses assembly-nya di sini. Hasilnya adalah seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, lanjut kita ke blister ya. Nah, blister sendiri ini adalah proses yang sudah dimasukkan ke dalam kemasan ya, teman-teman, kemasan paper gitu ya. Di sini coba saya lihat ya contohnya biar kebayang juga buat teman-teman. Siri
Nah, nah ini nih, ini adalah yang sudah terblister. Nah, jadi prosesnya dimasukkan ke dalam plastik dan kertas ya. Ada proses blister. Tuh, lanjut ke proses packing. Packing itu dimasukkan ke dalam inner ya, teman-teman ya. Ke dalam innernya. Nah, ini jadi setelah seperti ini, nanti dimasukkan ke dalam inner box. Nah, inner boxnya itu seperti ini ya, teman-teman. Terus dimasukkan ke dalam dus. Itu proses packing. Lalu setelah masukkan ke proses packing itu kita steril, teman-teman. Jadi semua alat di PS syringe itu harus disteril dulu sebelum dijual. Kalau misalnya tidak steril atau hasil sterilnya positif, itu nggak bisa dijual, teman-teman. Itu reject gitu. Jadi bayangkan kalau misalkan mesin sterilnya sendiri ini bermasalah, hasil produksi pun nanti akan rugi gitu. Jadi di proses steril ini benar-benar mesin itu dijaga ketat ya, teman-teman. Oke, di sini kita jabarkan ada jam kerja, terus ada shiftnya, ada breaknya. Kenapa breaknya kok bukan 3 tapi 4 kali? Karena apa? 1 jam itu misalkan buat minum, buat sholat gitu ya. Saya masukkan 1 jam gitu. Jadi total 4 jam. Jadi yang efektif hanya 20 jam lah, seperti itu. Oke, terus di sini ada total jam kerja per harinya. Ini ada total manpower atau total operatornya ya, teman-teman. Total operator yang tenaga kerja langsung gitu. Ini saya ambil contoh UMR atau UMK-nya per bulan untuk operator tersebut ya. Ini contoh aja, jangan jadi acuan. Oke, terus ini adalah total gaji operator sendiri dalam sebulan sebanyak 582 juta dengan total 112 orang ya. Ini adalah outputnya, output per menit untuk di proses injeksi ya, teman-teman. Nah, ini untuk proses needle output per menitnya. Ini untuk printing, assembly, blister, packing, dan steril. Ini output per menit. Nah, ini output per jam, tinggal dikali 60 aja. Ini output per shift ya, atau per 7 jam. Ini rate orang per hari ya. Jadi ini adalah perusahaan harus membayar kepada operator per orang per hari itu 247 hari. Ini hanya dibagi dari UMR, dibagi 21 hari kerja ya, teman-teman. Jadi dapatilah seperti ini gitu. Oke, lanjut kita ke output production di bulan Juli. Nah, ini 7,6 juta yang tadi dibahas ya, teman-teman, di sini ya. Outputnya itu 7,6 juta ya, teman-teman. Nah, ini 7,6 juta. Ini ambil contoh ya, teman-teman. Contoh yang memang output di bulan Juli 2023 segini, teman-teman. Ada 7,6 juta. Itu di PT Oji Indonesia. Oke. Nah, inilah jawabannya, teman-teman, di kolom O dan di kolom P. Ada dua, yaitu cost per orang, per pieces, per hari ya, teman-teman ya. Ini cost per orang ya. Jadi untuk proses injeksi atau untuk menghasilkan output barrel atau komponen disebutnya ya, yang bagian tabung ini nih, per piecesnya itu adalah 10 rupiah, teman-teman, per pieces gitu. Nah, jadi kalau misalkan per menit ya berarti tinggal kita kali aja ya, 10 dikali per menitnya berapa. Oh, 589 perak, teman-teman, per menit. Kalau misalkan per jam, berarti kita tinggal dikali aja yang per jam ya, teman-teman ya. Kalau misalkan yang per hari, kita tinggal kali aja, teman-teman ya. Ini yang per hari gitu. Jadi per hari itu 247. Oke, gitu. Oke, terus ini sampai steril segini ya. Cost per orang, per pieces, per hari ya, teman-teman. Oke, jadi begitulah menentukan cost per orangnya dalam proses produksi, dan ini adalah harga per unit syringe ya, teman-teman, dari proses injeksi ini sendiri. Jadi untuk harganya, harga si tabungnya ini sendiri, dari harga produksi dari mulai kebutuhannya, dari material segala macam itu adalah 76 rupiah, teman-teman. Jadi kalau misalkan PT Oji Indonesian menjual barrelnya saja atau menjual
Plunger itu pistonnya ya, tarikannya gitu yang bagian ininya nih. Itu harus di atas 76 karena ini hasil produksinya gitu. Misalkan 8% adalah untuk biaya tenaga kerja langsung gitu ya teman-teman, 8%-nya untuk tenaga kerja langsung, maka ya harus lebih dari ini untuk harga jualnya. Misalkan 16% ini kita tambahkan untuk lain-lain, ditambah ini ya, dikali ini teman-teman. Nah ini harusnya adalah yang harga harga jual gitu ya. Oke, ditambah 100%. Nah, ini. Jadi kita harus menjualnya minimum adalah Rp94 per satu unit barrel atau plunger gitu ya. Gitu. Nah, contoh yang contoh minimum ya, minimum jika harus dijual. Oke, seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, ini contoh biaya tenaga kerja tidak langsung TKTL gitu ya, saya singkat aja biar nggak kepanjangan gitu ya. Contoh biaya tenaga kerja tidak langsung gitu ya, segini. Jadi kita harus menjual seperti ini. Nah, didapatilah kos per orang per pieces per hari itu di angka Rp123 per orangnya dari semua proses ini teman-teman gitu. Dan ini adalah harga per satu series teman-teman, 189. Jadi atau bisa disebut juga COGM ya, cost of goods manufacturing, harga barang jadi dari pabrik gitu ya. Ini adalah 189. Jadi untuk harga syringe per satu unit ini di rumah sakit itu kita harus di atas 189 gitu. Nah, jadi kita harus menjual minimumnya di angka 234. Kita coba cek ya harga syringe ya. Harga syringe misalkan merek Terumo gitu ya. Merek Terumo ini harga Terumo kita di angka 380 teman-teman. Ini untuk yang 50 mili. Untuk yang 3 mili ini 217. Untuk tapi ada juga ini kan yang split ya, split itu beda lagi jenisnya. Terumo sharing sendiri yang 3 mili 381. Berarti make sense ya teman-teman ya. Ini harga produksinya segini. Kalau misalkan kita ambil contoh yang harga Terumonya sendiri 381, maka keuntungannya sendiri adalah segini teman-teman, 192 per pieces. Kalau misalkan output produksinya 7,6 juta, maka dalam kita total total penjualan gitu ya. Misal ini kita hitung bareng-bareng ya. Berarti kita total penjualannya ini dikali ini. Oke, sama dengan 2,9 M. Oke, total produksi total produksinya adalah ini dikali ini ya teman-teman ya, maka 1,4 M gitu ya. Nah ini oke, maka marginnya adalah ini margin ya, bukan profit ya. Kalau margin itu bisa disebut dengan gross ya, kalau profit itu bersih ya, net ya. Oke, marginnya adalah ini dikurangin ini gitu ya. Nah, kalau misalkan PPH gitu ya, PPH-nya misalkan kita ambil contoh 78% lah gitu ya, teman-teman ya. Maka ini dikali 92% gitu, teman-teman. Karena kan dikurangi 8% gitu ya, maka 1,34. Contoh kita ambil contoh untuk yang bayar biaya tenaga kerja tidak langsung gitu ya, teman-teman. Tadi berapa ya? Di sini biaya 665 juta gitu ya, TKTL kita 665. Nah, maka profitnya adalah ini dikurangin ini, maka ada profitnya per bulan 680 juta gitu ya teman-teman. Ini adalah contoh hitungan untuk
dari soal ini ya, malah lebih saya kasihnya ya, sampai ke profit-profit gitu. Oke, mungkin itu saja penjelasannya dari biaya bahan baku. Terima kasih. Jika ada masukan silahkan atau sarannya kirim ke email saya di layar ini ya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.